Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Ira, apa kabar? Waalaikumsalam Ibu, sehat. Dari tadi nih ketika pelajaran sama Bu Yeti perhatikan Ira tuh agak bete gitu. Iya Ibu, aku teh bete. Gimana ya? Gitu. Ya udah, ayo atuh yuk. Sekarang tuh kita ke ruangan Bu Yeti aja yuk. Kita ngobrol-ngobrol. Kebetulan Bu Yeti punya sedikit snack tadi malam bikin kue. Kita coba santap bareng-bareng ya. Ira mau? Oh, boleh Bu, ayo. Baik, Nggak apa-apa oke. Bu, ganggu-ganggu waktu Enggak, Ibu. nggak apa-apa. Bu Yeti udah jam kosong kok sekarang. Oh Oke. gitu. Oke, yuk Ira boleh duduk dulu ya. Iya Bu, terima kasih Ibu. Oke nih, sok sambil disantap cemilan. Boleh dong kalau memang Ira perlu teman bicara, kemudian Ira bisa berbagi sama Bu Yeti apa sih yang bikin Ira hari ini merasa kurang nyaman. Iya, gini Bu, belakangan ini saya tuh merasa nggak nyaman di dalam satu mata pelajaran. Nggak nyaman dalam suatu mata pelajaran. Boleh nggak Iya. kalau Bu Yeti tahu di pelajaran apa itu? Di pelajaran matematika, Bu. Di pelajaran matematika, oh dengan Bapak A ya? Iya, betul Ibu. Oke. Apa Ira mau berbagi apa yang bikin Ira nggak nyaman? Iya, saya tuh jadi bingung Ibu gitu. Kenapa ya saya tuh diperlakukan tuh kayak nggak adil gitu oleh guru mapel tersebut Bu. Nah, kira-kira apa ya Bu ya yang harus saya lakukan? Bingung Bu. Jadi Ira itu merasa diperlakukan tidak adil sama Bapak A. Kalau boleh Bu Yeti tahu, apa yang membuat Ira merasa diperlakukan tidak adil itu? Ya, jadi gini ya Bu ya ceritanya tuh kan. Tapi nggak apa-apa ya Bu ya saya cerita seperti ini. Nggak apa-apa kalau memang Ira merasa perlu teman untuk cerita, insya Allah Bu Yeti bisa menjaga apa yang Ira ceritakan hari ini. Nah, guru yang mapal itu ya Bu ya, itu kan buka les privat Bu. Nah, sebagian besar murid yang di kelas saya tuh ngikutin les privat itu, kecuali saya. Nah, saya ngerasa nggak nyaman Bu, soalnya guru itu tuh sering nyindir murid yang nggak mau ikut les privatnya. Gitu ya. Jadi teman-teman Ira di kelas itu semuanya ikutan les sama Pak A. Iya. Terus hanya Ira yang nggak ikut. Iya, cuma saya aja yang enggak. Terus yang bikin Ira nggak nyamannya, kenapa dengan sikapnya Pak A? Ya, pertama kan tadi ya sering nyindir gitu. Nah, terus udah gitu, pas saya lihat hasil ulangan matematikanya ya, ulangan hariannya tuh, ternyata nilai yang dikasihkan oleh Bapak A tuh nggak adil Bu, gitu. Jadi nggak adilnya tuh gini, jadi murid yang ikutan les privat di guru itu dapat nilainya tuh lebih bagus daripada saya gitu. Padahal kan sebelumnya tuh saya tuh nilainya selalu tertinggi ya nggak selalu sih Bu, maksudnya seringnya tuh kan tertinggi gitu. Terus kok pas dilihat hasilnya kok kecil gitu ya nilai yang saya tuh yang ulangan yang kemarin gitu. Jadi saya di situ merasa nggak adilnya. Baik, jadi Ira merasa tersindir. Nah, kalau boleh Bu Yeti tahu seperti apa sindiran yang diberikan oleh Pak A itu sama Ira atau yang dirasakan oleh Ira? Ya gimana ya Bu, nggak enak aja gitu. Jadi disindir yang nggak bisa lah gitu ya. Yang itu nggak bisa gitu, meskipun nggak nanya gitu. Kan jadi itu saya aja sebetulnya ya. masih perasaan ya. Ya. Oke, kemudian tadi terkait nilai yang Ira dapatkan.
Ira kan bilang nilai Ira tidak seperti biasanya ya. Sekarang hasilnya mungkin belum optimal. Nah, Mhm. apa Ira udah lihat hasil pengerjaannya? Hasil pengerjaannya udah sih Bu gitu, hasil pengerjaannya. Nah, kalau Ira Eh, udah lihat hasil pengerjaannya, Ira melihat gimana pengerjaan yang Ira lakukan? Kalau saya pikir saya kayaknya memang ada sih yang salahnya gitu. Jawaban yang saya tuh ada yang salah gitu. Tapi kok kayaknya ini kayak disalahin gitu. Saya juga belum nanya juga sih ke bapaknya gitu. Jadi pengerjaan yang salah, tapi memang disalahkan. Memang ya mungkin Ira juga Bu udah sih lihat Bu. lembaran soalnya belum? Ya, udah lembaran Udah. soalnya. Oke, sudah lihat lembaran soalnya. Nah, kalau misalkan Ira bisa menghitung skor ulangannya, itu sesuai nggak dengan nilai yang Ira dapatkan sekarang? Itu kan skornya mungkin apa namanya esai ya Bu, jadi nggak tahu juga nih gitu. Oke, karena soalnya Terus esai jadi nggak tahu ya pembobotannya berapa. iya gitu. Terus makanya saya tuh dari nilai yang kecil itu tuh saya ngeduga ini tuh saya dapat nilai kecil apa karena sayanya nggak ikutan les privat gitu ya Bu di guru Jadi itu. ada perasaan karena Ira nggak ikut les, jadi akhirnya nilainya dikasih Mm, kecil sama Pak A gitu. iya Itu kan baru prasangka Ira ya. Nah, iya. sekarang kan Allah meminta kita untuk tidak berprasangka buruk ya pada hambanya. Kira-kira untuk menghilangkan prasangka yang mungkin itu belum tentu benar, ada nggak sih yang akan bisa Ira lakukan untuk mencari kejelasan dari Mm, perasaan yang Ira alami sekarang? mm. Kayaknya apa saya tuh perlu ketemu sama bapak itu ya Bu. Ira kalau memang merasa perlu ketemu sama Bapak A, ya kenapa tidak dilakukan? Menurut Ira gimana? Iya sih kayaknya perlu sih Bu gitu. Cuman ya emang belum sih, saya belum pernah nanya tentang hal ini ke Bapak A itu. Oke. Tapi Jadi yang Ira makanya ada rencana ya mau ketemu sama Pak A. ya, Nah, setelah itu misalkan nanti kalau udah ketemu sama Pak A, kemudian ternyata misal nilainya memang betul sesuai sekarang belum optimal. Kira-kira apa lagi nih yang akan Ira lakukan untuk bisa lebih menyesuaikan dengan harapan yang Ira punya terhadap hasil belajar? apa ya misalnya ya Bu ya? Masih bingung Bu. Biasanya dulu Ira dapat Kayaknya nilai bagus itu karena apa aja tahapan belajarnya? belajar palingan sebelum ulangannya gitu ya, latihan soal Ya. itu, atau kalau nggak ngerti nanya ke gurunya gitu. Nah, sekarang tahapan-tahapan yang barusan Ira sampaikan itu apa sudah dilakukan nih ketika kemarin penilaian yang terakhir? Oh iya sih, ada sebagian yang belum juga sih ya kali ya. Ada Jadi yang kalau ada yang nggak belum. ngerti, saya nggak nanya gitu. Habis ya gitu tadi kan Bu, itu aja karena gurunya nyindir-nyindir gitu. Ya, kayak jadi Ira tuh ketika dia nggak ngerti malah cenderung diam gitu ya? Iya, jadi saya takut Bu, nanti ntar saya Takut. dimarahin lagi. Oh, Apa karena takut misalnya dimarahi. saya tuh nggak ikutan lesnya gitu kan. Tadi yang Ira sampaikan, Ira akan ketemu sama Pak A. Kira-kira Ira mau ketemunya kapan? Minta klarifikasi, kemudian kalau ada yang nggak ngerti mungkin Ira minta penjelasannya. Kira-kira mau kapan tuh bisa dilakukan? Kayaknya secepatnya kali ya Bu. Secepatnya itu apakah nunggu Mungkin materinya masuk materi yang baru atau bisa gimana? enggak ya Bu, mungkin besok ya Bu. Oke, Nah, kalau besok. sekarang Apa Ira perlu ditemani oleh seseorang untuk ketemu sama Pak A? ditemanin ya. Bisa ya Bu ya kalau minta ditemenin ya? Boleh. Boleh ya. Paling saya minta temenin ke teman sebangku saya aja gitu ya Bu. Oke, baik. Jadi kalau Bu Yeti sih berharap setelah besok Ira
ketemuan, minta izin, komunikasi sama Pak A, mudah-mudahan nanti ada penjelasan yang memang sesuai dengan yang Ira harapkan. Dan nanti kalau Ira memang ternyata ikhtiarnya belum optimal, bisa dioptimalkan lagi ya sesi belajarnya ya. Jangan malu untuk minta penjelasan sama gurunya. Kan memang kita tugasnya belajar itu kan harus berani bertanya ya. Iya benar Bu. Oke. Iya ya Bu. Baik Ibu terima kasih ya Bu sudah Gimana, udah merasa nyaman sekarang? Sudah Bu, alhamdulillah. Dulu jadi jangan seperut lagi ya. Oke, jadi saya nggak bingung lagi. Makasih Ibu ya. Ya sama-sama. Ini boleh cemilannya boleh Ira bawa pulang ya buat wow. di rumah ya. Alhamdulillah. Terima kasih Ibu. Sama-sama. Salam buat Ayah sama Bunda ya. Sehat-sehat selalu, tetap semangat dan tetap berpikir positif. Semangat Ira ya. Iya Ibu, siap. Oke. Cemilannya di jalan ya. Assalamualaikum. Mangga pengamat. Keren, bagus. Dari Terta itu semuanya sudah ada ya dari tujuannya mengajak ngobrol itu adalah melihat situasi Ira yang agak-agak mendung begitu. Nah, dicairkan dulu suasananya biar lebih dekat dengan cemilan ya. Dan biasanya makanan itu membuat orang itu lebih mudah cair gitu. Karena tadi merasa inspirasi dengan Pak Yadimin tadi bakso. Iya. Biasanya dengan anak juga begitu Bu. Kalau misalnya dikasih makanan meskipun itu teh tidak terlalu besar tapi kerasanya teh luar biasa gitu. Kemudian diidentifikasi sudah muncul beberapa permasalahannya dari les privat, kemudian sering nyindir, kemudian coba dikali dengan prasangka itu dibandingkan dengan sisi objektivitasnya, yaitu dengan melihat skornya, sehingga bukan prasangka yang didahulukan tetapi objektivitas fakta yang ada. Kemudian penguatan dengan sesuai dengan agama kita, yaitu kita tidak boleh berprasangka karena sebagian prasangka itu adalah dosa gitu. Lebih baik tabayun ya daripada prasangka. Kemudian juga digali juga tentang apa yang dulu bagus nilainya, langkahnya apa saja. Oh langkahnya ini dibandingkan dengan yang sekarang. Oh ternyata ada yang kurang. Nah jadi mengajak Ira untuk lebih introspeksi diri. Kemudian juga sudah ada rencana aksinya yaitu akan menemui guru dan melakukan tabayun. Kira-kira apa sih yang menyebabkan nilainya rendah, dan juga sudah penguatan kembali, dikuatkan kira-kira kapan nih mau bertemunya gitu. Jadi jelas kapan selesainya. Hanya kalau dari sisi sisi perfilman, kata gantinya kurang tepat itu. Kata ganti yang saya maksud adalah untuk ganti saya sudah oke. Nah kata ganti murid-murid itu nggak enak didengarnya gitu. Kalau itu kan berarti kan teman-temannya ya, berarti bukan murid-murid, harusnya teman ya. Iya, teman-teman saya nilainya gede, bukan murid-murid. Berarti kalau murid itu kan sini dari guru ya, bukan. Iya. Tanya ya. Siap. Penghayatan sebagai pemeran, pemeran guru bukan pemeran murid kalau nyebutnya murid-murid. Oke. Dari saya itu saja. Hatur nuhun.